BPM when your heart just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. It all seems like it's wrong. Sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get cold. Perbandingan teori antara konsep mikro dan makro. Pada konsep mikro, teori yang pertama ialah teori harga, di mana analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas penawaran dan permintaan. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan sampai pada tingkat harga tertentu. Kedua adalah teori produksi, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis suatu tingkat dan biaya yang dibutuhkan untuk proses terjadinya suatu produksi. Dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa. Yang ketiga ialah teori distribusi, yang digunakan untuk menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan dan besarnya modal yang akan diberikan kepada pemilik modal. Teori ini digunakan sebagai bahan dalam waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen ke konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, tetapi juga bertanggung jawab dalam proses pengemasan dan promosi bagi sebuah produk. Yang keempat adalah teori konsumsi yang mengacu pada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Sedangkan teori ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan yang dibahas secara agregatif. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa konsep teori pada ekonomi makro berbeda dengan konsep teori ekonomi mikro, di mana konsep teori ekonomi makro memperhatikan dan mempelajari banyak hal mengenai aspek-aspek ekonomi. Mengenai ruang lingkup dari kajian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ruang lingkup dari kajian ekonomi mikro. Ruang lingkup dalam ekonomi mikro dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, analisa biaya dan manfaat. Analisis ini terkait bagaimana cara mempergunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tingkat kepuasan yang optimum. Yang kedua, permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga di pasar. Kajian ini mempelajari bagaimana permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa mempengaruhi harga hingga tercapai kesepakatan harga keseimbangan di pasar. Yang ketiga, elastisitas harga, mempelajari bagaimana bentuk elastisitas harga suatu barang di pasar. Yang keempat, industri, mempelajari bagaimana terbentuknya arus perputaran barang dan jasa dengan melibatkan pasar barang produksi, produsen, konsumen, dan juga distribusi. Yang kelima, pasar input, mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Yang keenam, teori nilai guna atau perilaku konsumen, mempelajari bagaimana suatu barang atau jasa menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen. Yang ketujuh, bentuk-bentuk pasar barang, mempelajari barang-barang yang dicari dan dibutuhkan oleh konsumen, serta mengkaji barang seperti apa yang dapat dibeli oleh konsumen. Yang kedua, ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama. Ruang lingkup yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua, pengeluaran pemerintah ekspor dan impor, yang ketiga, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Ruang lingkup yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara.
Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Ruang lingkup yang ketiga yaitu pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Struktur pasar ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sebelum kita mempelajari struktur pasar ekonomi mikro dan makro, pengertian struktur pasar itu sendiri adalah penggolongan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Yang pertama, struktur pasar ekonomi mikro. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang ketiga, pasar oligopoli, yaitu suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar-pasar. Yang keempat, pasar monopolistik, yaitu suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa namun berbeda di beberapa aspek. Yang kedua, ada struktur pasar ekonomi. 1. Pasar barang. Pasar barang atau pasar komoditas merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Kedua, pasar uang, yaitu pasar yang memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian pinjaman dana jangka pendek. Ketiga, ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja, perusahaan dan pemerintah membutuhkan demand tenaga kerja dari rumah tangga rumah tangga menjual jasa tenaga kerja kepada perusahaan, dan sebagai imbalannya tenaga kerja tersebut mendapatkan upah jumlah total tenaga kerja dalam suatu perekonomian, bergantung pada semua keputusan rumah tangga. Yang keempat, pasar luar negeri. Pasar luar negeri atau perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Batasan-batasan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Biasanya, ekonomi mikro diterapkan pada perilaku pasar, di mana barang atau jasa dibeli dan dijual. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku individu, serta perilaku rumah tangga, perusahaan dalam mempengaruhi penawaran dan permintaan,
atas barang serta jasa. Penentuan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan jumlah barang atau jasa yang disediakan atau diminta. Hal ini tentu saja berkaitan dengan interaksi antara pembeli dan penjual serta faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka. Ekonomi mikro mengarahkan analisisnya pada satuan-satuan ekonomi yang mencakup konsumen, produsen, para investor, pekerja, pemilik faktor produksi, dan setiap orang yang berperan dalam kegiatan roda perekonomian. Sedangkan ekonomi makro mempelajari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang mempengaruhi ekonomi serta keseluruhan. Ini mencakup struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi. Secara keseluruhan, dalam perekonomian nasional, regional, dan global, variabel yang dipelajari adalah variabel ekonomi agregatif atau secara keseluruhan seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving atau tabungan, investasi nasional, suku bunga, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran, perdagangan internasional, dan keuangan internasional. Hubungan antara ekonomi mikro dan makro yaitu memiliki ikatan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan oleh satu sama lain. Pada negara yang memiliki landasan bagus, di mana nilai mata uangnya selalu stabil, pertumbuhan ekonomi juga selalu bergerak ke arah positif, kebijaksanaan pemerintah mendukung dilakukannya investasi, dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif. Berikutnya saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ekonomi mikro maupun makro. Yang pertama, permasalahan ekonomi mikro. Masalah yang pertama, apakah saja jenis-jenis barang yang diproduksi dan berapa banyak? Pertanyaan tersebut mengarah kepada jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi dalam perekonomian. Dikarenakan sumber daya atau faktor produksi yang langka, tidak ada perekonomian yang mampu mengelola barang dan jasa sebanyak yang diinginkan konsumen. Pilihan-pilihan para konsumen merupakan faktor utama dalam menentukan jenis-jenis kegiatan produksi yang akan dijalankan. Contoh permasalahan barang yang akan diproduksi, terdapat sebidang tanah yang digunakan untuk apakah tanah tersebut digunakan untuk bercocok tanam atau digunakan untuk membangun kontrakan. Keputusan yang tepat dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan mengurangi kemungkinan adanya timbul masalah baru. Masalah yang kedua yang dihadapi oleh ekonomi mikro adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut dan oleh siapa. Pertanyaan tersebut mengacu terhadap bagaimana cara memproduksi suatu barang atau jasa dan pelakunya. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan keterlibatan antara semua masyarakat dengan tetap memperhatikan kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan. Pertanyaan ini juga mengacu terhadap teknik produksi yang diterapkan dan kemampuan untuk mengkombinasikan antara faktor produksi atau sumber daya alam yang ada. Contoh permasalahan ini adalah dalam pekerjaan penyelesaian sawah. Negara maju cenderung menggunakan alat modern berupa traktor mesin, sedangkan negara berkembang menggunakan alat sederhana berupa cangkul atau bajak. Untuk pilihan oleh siapa, kegiatan produksi sudah seharusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat agar terlibat langsung dalam proses produksi dan akhir menikmati hasilnya. Masalah yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan terpenting dalam pemecahan masalah ekonomi. Sekali lagi, diperlukan adanya keterlibatan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan. Barang dan jasa yang akan diproduksi harus merupakan kebutuhan utama serta terjangkau di kalangan masyarakat. Contoh permasalahan ini adalah dalam pekerjaan produksi pakaian, maka pakaian tersebut ditujukan untuk semua kalangan masyarakat dan dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau. Permasalahan kedua adalah permasalahan ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, permasalahan yang dihadapi cukup banyak dan kompleks.
karena tidak hanya terkait dengan variabel-variabel ekonomi saja, tetapi juga terkait dengan masalah politik dan kebijakan umum negara. Karena itu, secara garis besar permasalahan ini dibagi atas 3 masalah penting saja. Permasalahan jangka pendek yang pertama adalah masalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak dialami oleh hampir semua negara. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. Oleh karena itu, kondisi semacam ini dianggap sebagai masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, inflasi tetap merupakan masalah karena dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat dan dapat menyebabkan penurunan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, masalah kenaikan harga yang berlaku di berbagai negara yang diakibatkan oleh banyak faktor. Yang kedua, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Yang ketiga, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Yang kedua adalah pengangguran. Masalah pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat diketahui apakah tingkat perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh atau tidak. Secara teoretik, perekonomian dianggap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila tingkat kesempatan kerja yang terjadi di seluruhnya digunakan. Di negara kita, upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk melalui program KB. Program KB merupakan salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti jika dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka panjang adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus. Salah satu cara paling umum untuk meningkatkan kesejahteraan adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kontinus sepanjang tahun. Pertumbuhan ekonomi akan memperbesar nilai GDP dan income sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini bisa dicapai bila permasalahan jangka pendek dapat diselesaikan dengan baik sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah masalah ketimpangan dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat besar dari segala transaksi yang terjadi di antara penduduk dalam suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Dan biasanya dalam 1 tahun, transaksi-transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa dan bentuk ekspor-impor, transaksi finansial seperti pemberian dan penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal di luar negara, dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang-orang tinggal di luar negeri. Keseimbangan dalam neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan merupakan masalah apabila ketidakseimbangan tersebut cukup besar. Jika kenyataan itu terjadi, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya.